Selamat datang di Pak BE Channel, yang mudah jangan dibuat susah. Kali ini kita akan membahas soal TPS UTBK 2019 untuk mempersiapkan diri di UTBK SBMPTN 2020, dan kita akan bahas tentunya dengan solusi yang cerdas. Namun sebelum selanjutkan, silakan subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya. Terima kasih, langsung saja kita bahas. Soal selanjutnya, nomor 76. Median 7 bilangan 11, 19, 5, X, 16, 4, 22 adalah X. Datanya sebanyak 7. X adalah median. Tentu X akan berada di data keempat setelah data diurutkan. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q berdasarkan informasi berikut, di mana PX, Q adalah rata-rata. Baik, kita susun data dari terkecil. 4, kemudian 5, lalu 11, data keempat adalah X, kemudian 16, 19, dan 22. Kita lihat bahwa X nilainya antara dari 11 sampai 16. Jadi interval X itu paling kecil 11, paling besar 16. Tidak mungkin X-nya di bawah 16, di bawah 11 dan di atas 16. Kemudian Q ini adalah rata-rata. Kita hitung rata-rata itu sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Kita jumlah ini 4 dengan 16 20, 11 sama 19 itu 30, 30 tambah 20 50, 5 tambah 22 itu 27. 27. Jadi 50 tambah 27 adalah 77, ditambah X dibagi banyak data adalah 7, atau Q sama dengan X per 7 ditambah 11. Kita lihat perbandingan antara P dan Q. Ya, kita lihat perbandingan antara P dan Q. X dari 11 sampai 16. Kalau kita ambil X sama dengan 11, maka tentu P-nya adalah X sama dengan 11. Bagaimana dengan Q-nya? Q sama dengan 11 per 7 ditambah 11. Nah, dari sini terlihat bahwa nilai P tentunya lebih kecil dari Q. Seandainya kita ambil X yang terbesar 16 kemungkinannya, maka P sama dengan X yaitu 16. Q-nya gimana? Q-nya sama dengan 16 per 7 ditambah 11. Tentu kita tahu 16 per 7 itu 2, sekian, tidak sampai 3 ya. 2, sekian ditambah 11 berarti 13, sekian. Sementara P-nya adalah 16. Maka di sini terlihat bahwa P lebih besar dari Q. Ini kontradiksi dengan pernyataan yang pertama, sehingga informasi yang diberikan tidak cukup. Jawabannya adalah D. 77. X lebih dari 2. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q? P 1 min X pangkat 4 dibagi 1 min X kuadrat, dan Q adalah 2 plus X. Ini kita bisa sederhanakan nilainya, berarti 1 min X kuadrat ya difaktorkan kali 1 plus X kuadrat dibagi dengan 1 min X kuadrat. Ini bisa dicoret. Maka sekarang nilai P-nya adalah sama dengan 1 plus X kuadrat. Sementara nilai Q-nya 2 plus X. Nah, sekarang kita bandingkan. Ya, pernyataannya katakan X lebih dari 2. Saya tulis di sini ya. P sama dengan 1 plus X kuadrat. Lalu Q-nya sama dengan 2 plus X. Ini kita bandingkan saja. Kalau X-nya lebih dari 2, misalnya kita ambil 3, maka terlihat P-nya nilainya 1 tambah 9, 10, Q-nya nilainya 5. Jadi terlihat bahwa P lebih besar dari Q. X sama dengan 4 misalnya ya. P sama dengan 1 tambah 16,
17, maka Q sama dengan 2 tambah 4, 6. Semakin besar nilai X, semakin besar P dibanding Q. Jadi jelas karena X-nya ini adalah X kuadrat, sementara X di sini adalah hanya X saja. Jadi pernyataannya adalah yang benar A. 78. Segi 5 ABC ED terbentuk dari dua segitiga siku-siku. ABC siku-sikunya di B, BAD siku-sikunya di A. AD 3, kemudian BC-nya 5. Sisi AC dan sisi BD berpotongan di E. Jika luas segitiga AEB 12, berapakah jarak E dari AB? E dari AB berarti kita tarik tegak lurus gini. Kita namakan saja ini tingginya T. Putuskan apakah pernyataan 1 atau 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Seandainya AC 12. Nah, tentu untuk mencari T, kita bisa menggunakan luas segitiga AEB. AEB sama dengan setengah kali alasnya AB, tingginya T. AEB-nya berapa? 12, sama dengan setengah alasnya AB, tingginya T. Maka T sama dengan, ini dikalikan 24 dibagi AB. Nah, untuk mencari tinggi seperti yang ditanyakan di sini, ini kan T, maka kita perlu mencari nilai AB. Ya, AB. Nah, sekarang pernyataan yang pertama, AC 14. Pernyataan yang pertama. Jika AC diketahui 14, karena segitiga ABC siku-siku di B, maka sisi AB bisa dicari menggunakan Pitagoras. Maka AB bisa dicari. Kalau AB bisa dicari, tentu juga T dapat diperoleh. Jadi pernyataan 1 ini benar, cukup. Pernyataan yang kedua dikatakan BD 12. BD diketahui karena segitiga ABD siku-siku di A, AD diketahui, BD diketahui, maka AB juga diketahui menggunakan Pitagoras. AB diketahui, tentu T juga akan diketahui, sehingga pernyataan 2 cukup. Jadi jawaban yang benar adalah pernyataan 1 cukup, pernyataan 2 juga cukup, berarti yang D. 79. Pada bangun di atas, AE berpotongan dengan BD di C. Berapakah X min Y? Putuskan apakah pernyataan 1 atau 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ini pertanyaannya adalah X min Y. Oke. Nah, sekarang kita cek pernyataan yang pertama. Dikatakan AB sama dengan BC sama dengan AC, berarti segitiga ABC segitiga sama kaki, yang artinya X-nya 60 derajat. Kalau 60 derajat, maka di sini 60 derajat juga, sehingga Y-nya juga 60 derajat. Karena X dicari ya 60 derajat, Y juga dicari 60 derajat, maka kita bisa menjawab X min Y akan ketemu, gitu ya. Pernyataan yang kedua, sekarang kita lihat. DE sama dengan EC sama dengan DC. Nah, ini segitiga sama sisi, sehingga Y sama dengan 60 derajat. Y-nya 60 derajat, maka sudut ini juga 60 derajat. Ya. Tetapi karena segitiga ABC belum tentu segitiga sama kaki atau sama sisi, maka nilai X tidak dapat ditentukan, ya. X ini tidak dapat ditentukan, sehingga X min Y-nya juga tidak akan dapat ditentukan juga, sehingga jawaban yang benar adalah 1 cukup, 2 tidak.
yang A. Gitu ya. Berikutnya nomor 80, nomor terakhir. Misalkan X, Y menyatakan koordinat suatu titik pada bidang XY dengan X min Y tidak sama dengan 0. Ini tidak sama dengan 0. Apakah X lebih dari Y? Putuskan apakah pernyataan 1 atau 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ini kita bisa sederhanakan menjadi X min Y dalam kurung kuadrat sama dengan 4 kali X min Y. Karena X min Y tidak sama dengan 0, maka ini boleh dibagi oleh X min Y, sehingga diperoleh dari sini apa? X min Y sama dengan 4. X min Y sama dengan 4. Tentu dari sini nilai X-nya adalah lebih dari nilai Y. Lalu pernyataan kedua, 2X sama dengan 2Y min 6. Kita bagi 2, maka X sama dengan Y min 3. Dari sini kita cukup informasi, karena dari sini kita peroleh bahwa X adalah kurang dari Y. Seperti itu. Sehingga pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab soal, ya. Jadi yang benar adalah yang D. Demikian solusi pembahasan soal UTBK 2019. Mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik yang mengikuti tes UTBK. Sekian, terima kasih.